Hai bosku, bagaimana kabarnya di hari Minggu yang sangat happy ya tentunya bosku. Saya berdoa semoga terus dalam keadaan sehat, sukses, dan tidak kurang satupun ya bosku ya. Amin ya robbal alamin ya. Seperti biasa saya Edi Sundoro yang akan memberikan informasi capaian pembangunan bypass Lia menuju The Mandalika, yang memang saya fokus untuk memberitakan ini supaya para bosku percaya bahwa pembangunan bypass Lia menuju The Mandalika dengan pengerjaan badan jalan 17,3 km sudah hampir rampung pengerjaan, sehingga nanti akses mobilisasi para wisatawan maupun para penonton menuju kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika yang kita ketahui bersama bahwa di dalamnya terbangun sebuah sirkuit bertaraf internasional, yaitu sirkuit Mandalika, yang akan segera melaksanakan event perdananya, yaitu Asia Talent Cup dan World Superbike. Akses jalan bypass Lia menuju The Mandalika ini memang salah satu yang terpenting untuk mempercepat atau mempermudah, memberikan kenyamanan kepada para wisatawan maupun para penonton yang menuju kawasan KEK Mandalika dari Bandara Lombok International Airport menuju kawasan sirkuit Mandalika. Yang kita ketahui bersama bahwa pengerjaan badan jalan bypass Lia menuju The Mandalika di depan kita kali ini sudah hampir finish pengerjaan, sekitar capaiannya 95% pengerjaan badan jalan jalur cepatnya 4 jalur ya di sini yang sudah hampir finish pengerjaan, sedangkan untuk jalur lambatnya masih terus progres ke depan ya. Untuk mempercepat pengerjaan supaya nantinya acara Asia Talent Cup maupun World Superbike yang akan diselenggarakan tanggal 12 sampai 14 November untuk Asia Talent Cup dan 19 sampai tanggal 21 untuk World Superbike, sehingga nanti di bulan ini ada isu yang masih belum kita tahu kepastian bahwa Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi akan hadir untuk mengecek kesiapan pegelaran yang sangat bergengsi juga untuk World Superbike-nya bosku. Jadi nanti kemungkinan Presiden Republik Indonesia akan meresmikan pelebaran terminal di Bandara Lombok International Airport dan perpanjangan serta pelebaran area runway. Selain itu juga akan meresmikan jalur bypass Lia menuju The Mandalika, dan selanjutnya nanti akan singgah terakhir di sirkuit Mandalika. Berarti ketika salah satu petinggi negara kita Republik Indonesia Bapak Presiden Jokowi hadir untuk meresmikan kerja mega proyek nasional super prioritas ini, karena memang tidak sedikit dana yang dikucurkan oleh pemerintah, dan ini menjadi sebuah apresiasi yang sangat luar biasa ketika nanti Bapak Presiden Jokowi hadir untuk meresmikan, karena memang pihak ITDC mencanangkan di kawasan KEK Mandalika atau sebuah kawasan yang eksklusif menurut saya untuk pengembangan 10 tahun ke depan, yang kita ketahui dengan singkatan bahwa kawasan Desa Kuta menjadi salah satu kawasan ekonomi khusus, di mana memang pembangunannya super prioritas bosku, yang memang diprogramkan harus tuntas. Jadi diprioritaskan paling utama supaya nanti bisa menjadi Bali baru, seperti yang disebutkan oleh ITDC bahwa di Nusa Dua Bali sudah terbangun sejak tahun 77 lalu, sudah digarap pariwisatanya sudah sangat baik untuk Pulau Bali, sehingga untuk melakukan pemerataan serta memberikan kenyamanan juga untuk pariwisata, memberikan hal-hal yang baru, sehingga di kawasan Pulau Lombok dan di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menjadi sebuah proyek yang akan memberikan sebuah nilai tambah dan sebuah kenyamanan para wisatawan yang akan hadir untuk melihat keindahan Nusantara. Dengan keberadaan sirkuit Mandalika dan segala fasilitasnya, nanti diharapkan para wisatawan bisa menikmati Pulau Lombok dengan sangat happy. I'm walking alone, the streets are empty.
The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Bagaimana kelanjutan pembangunan jalur bypass Lia menuju The Mandalika ini? Merupakan jalur cepat bebas hambatan gratis untuk rakyat Indonesia yang ingin mengakses jalan ini dari Bandara Lombok menuju kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika, yang kita ketahui bersama sudah terlihat sangat elok bosku ya, sudah sangat rapi, tinggal dilakukan pembuatan bagian badan jalan jalur lambatnya. Sedangkan pembangunan badan jalan jalur cepat yang masih terputus di paket Mandalika 3 yang sekitar 500 meter saja bosku ya, 1 minggu ini sudah dapat terkoneksi secara sempurna sehingga dari kilometer 0 sampai 17,3 km bisa diakses untuk jalur cepatnya. Sedangkan aktivitas juga terus dilakukan untuk pengaspalan sehingga bagian jalur tempatnya berputar juga atau jalur lambat yang menuju bagian bawah atau overpass yang terbentang di antara bagian badan jalan bypass Lia menuju The Mandalika dengan jumlah 11 overpass yang kita ketahui bersama. Memang jalur bypass Lia menuju The Mandalika ini bisa diakses kiri maupun kanannya bebas dulu karena memang belum diresmikan bosku. Masih ada beberapa hal yang perlu di finishing sehingga terlihat beberapa motor yang melaju di bagian badan jalan yang tidak sesuai dengan aturannya, walaupun ada rambu-rambu yang sebagian sudah terpasang, namun memang masih belum diberikan untuk akses mobilisasi secara umum. Sehingga jangan kaget kalau saya berada di bagian sisi kanan maupun sisi kiri badan jalan bypass Lia menuju The Mandalika. Tadi kita sudah melewati jalur overpass yang persis berada di bagian atas badan jalan yang lama ya, jadi akses mobilisasi masyarakat yang dulu sehingga tidak dilakukan pemutusan jalan sehingga dibangun model overpass ya, sehingga berada persis di bagian bawah area jalur bypass Lia menuju The Mandalika ya bosku. Sedangkan untuk marka jalan sudah mulai dikerjakan, bahkan sudah sangat panjang sampai dengan paket Mandalika 1 di kilometer 00 bahwa sudah dilakukan pemberian garis atau marka jalan yang berwarna putih dan kuning ya. Jadi di sini juga saya akan memperlihatkan di bagian sebelah sisi kanan juga sudah terlihat bagian jalur yang agak menurun menuju area overpass ya. Di sini sudah tampak terlihat. Nanti para bosku mungkin di jalur biasa, di jalan biasa bisa berputar arah dengan sesuai dengan ketentuan berlaku, namun di jalur bypass Lia menuju The Mandalika tidak ada untuk bagian pemutaran arus atau kita kalau berbelok dengan segampang itu di bagian jalan ya. Sehingga nanti kalau para bosku ingin berbelok secara mudah maka akan harus mencari bagian overpass turun ke bawah baru berputar arah ya. Jadi seperti itu modelnya. Jadi kalau di bagian atas badan jalan bypass Lia menuju The Mandalika ini tidak ada satupun bagian jalan yang diputuskan menjadi tempat berbelok di atas overpass ya. Jadi harus turun ke bawah overpass ya. Jadi seperti itu bosku. Karena ini merupakan jalur bebas hambatan ya. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena memang jalur bypass Lia menuju The Mandalika ini supaya nanti akses mobilisasi itu tidak macet ya. Ini gratis bosku karena dibangun oleh BUMN, oleh APBN ya. Jadi Kementerian PUPR yang menjadi salah satu garda depan pembangunan bypass Lia menuju The Mandalika. Dan beginilah laporan yang saya dapat sampaikan kepada bosku. Jadi mohon maaf bila ada salah tutur maupun kata. Dan inilah hal yang perlu kita cermati dan memberikan sebuah apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pekerja, semua orang yang terlibat, sehingga di bulan Oktober sesuai dengan rencana jalur bypass Lia menuju The Mandalika atau dari Bandara Lombok International Airport menuju kawasan KEK Mandalika sudah hampir finish pengerjaan, sehingga event Asia Talent Cup dan World Superbike dapat diselenggarakan dengan sangat
luar biasa. Terima kasih, saya Edi Sindoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi. Bila hil salbihab asdikul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been